Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana. Oke. Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar, dibunuhin. Ini tahun berapa tadi, Ustaz? 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB. Nah, kemudian ketika itu setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah, itulah namanya penjajahan kan. Persis nggak seperti yang terjadi di Indonesia. Ini Israel yang waktu itu... Israel belum ada, karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika. Iya. Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi. Mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya. Ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah, mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi apa lagi? Ya kan ya, nah, maka itu sudah jelas berarti definisinya penjajahan. Karena penjajahan tidak harus dari negara ke negara. Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka nonton sudah 230-an, itu Obi itu baik gitu kan ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan itu kan ya. Padahal mereka nggak lihat dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja. Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven. Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah, setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana. Yang 1922 tadi itu ya? 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun tuh aman di tangan orang-orang Muslim. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu sangat sedikit sekali, 95% atau 97,5% kalau nggak salah. Itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang. Itu bukan gen Hebrew Ancient. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka nggak boleh tes genetik kan. Orang Israel ya? Nggak boleh. Nah, itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas, walaupun begitu, kita itu nggak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin, nah dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro tuh bagi kita pahlawan atau apa kira-kira? Pangeran Diponegoro. Nah, pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis? Nggak tahu sih jawabannya, Ustaz. Kalau bagi kita, kalau bagi Diponegoro harusnya sih pahlawan. Sultan Hasanuddin pahlawan sih. Tapi bagi Belanda